Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi provokatif dari Muhammad Rizik Syihab, dan videonya sudah menyebar viral di media sosial, khususnya di YouTube. Dan video itu menunjukkan bahwa betapa buruknya karakter dan tingkah laku dari orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, akan tetapi ketika diteliti jelas sekali terkonfirmasi bukan keturunan Nabi. Ya, atau bisa saya katakan bahwa Pak Rizik Syihab ini mulai kambuh lagi, penyakit provokatifnya ini mulai kambuh lagi setelah bebas dari tahanan. Ya, ada beberapa tanggapan yang saya tanggapi yang itu jelas provokatif sekali. Yang pertama, dalam video itu Pak Rizik Syihab mengatakan ada seruan pada tanggal 22 September. Ada kelompok yang mengatasnamakan pasukan berani mati Jokowi. Dia sebut hampir ada 25.000. Ini jelas sangat provokatif sekali terhadap umat, dan ini jelas tidak sesuai dengan realitas yang ada. Bisa kita buktikan bahwa Pak Jokowi itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab itu. Yang provokatif, yang arogan ya Pak Rizik Syihab. Bisa lihat jejak digital dari Pak Rizik Syihab. Kalau Pak Jokowi tidak mungkin lah semacam itu. Ngapain mengerahkan pasukan berani mati? Lawang Pak Jokowi itu punya TNI, punya Polri. Kalau Pak Jokowi mau, tinggal telepon ya pimpinan TNI, pimpinan Polri, beres. Ya, ngapain ada pasukan berani mati itu? Ini jelas memprovokasi umat ya, dan ini jelas sekali lagi menunjukkan bahwa yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu ternyata tidak sebagai cucu Nabi, karena dilihat dari perkataannya, tindakannya itu ya. Jadi Pak Rizik Syihab, jangan macam-macam Anda. Ya. Masyarakat ini sudah mulai muak dengan Anda. Masyarakat ini sudah mulai marah terhadap Anda. Ya. Teruskan saja kalau tidak dipercaya, tidak percaya. Yang kedua, bahkan dia mengatakan umat Islam asa golok yang tajam. Loh, ngapain? Ini kan seolah-olah menyuruh orang-orang ya, khususnya dari kelompoknya, mari kita lawan, kan begitu ya. Takbir-takbir di bawah, sholawat-sholawat di bawah, la ilaha illallah ya. Sangat provokatif sekali Pak Rizik Syihab ini ya. Dari dulu itu yang merusak NKRI itu siapa? Ya bukan Pak Jokowi lah. Ya dari golongan Anda sendiri. Yang menghina Pak Jokowi itu siapa? Ya ente. Yang menghina institusi pemerintahan itu siapa? Ya Anda. Yang merendahkan pemerintah, pemimpin itu siapa? Ya Anda. Ya. Semestinya Anda ini yang diasakan golok gitu loh ya. Ini provokatif sekali ini.
Kemudian yang ketiga, dia mengatakan kurang ajar Jokowi, takut lengser, makanya tanggal 22 September ini mengerahkan pasukan berani mati. Yang kurang ajar itu ya ente Muhammad Rizik Syihab, ngapain ente itu bahas-bahas keamanan NKRI ini? Keamanan NKRI ini enggak dijamin ente, tapi kita punya keamanan sendiri. TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, Polri siap untuk mengamankan negara kita Indonesia. Ngapain enggak butuh Anda? Anda itu adalah sampah saja. Sampah kalau menurut saya ya, sampah yang selalu menghina, mengurik-ngurik kenyamanan Indonesia. Itu. Jadi yang takut lengser itu bukan Jokowi sebenarnya, tapi Anda takut tidak diakui sebagai cucunya Nabi. Banyak kok buktinya. Dulu ente mengatakan bahwa ya tes DNA wajib bagi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Sekarang buminya nasab Anda mengharamkan. Yang takut lengser itu bukan Pak Jokowi, tapi ente Muhammad Rizik Syihab. Kemudian yang keempat, dia mengatakan nanti bisa-bisa Habib setelah Habaib disembelih baru Kiai. Ya, Habaib dan Kiai tidak boleh dipisahkan. Ya, yang misahkan Kiai Habaib itu siapa? Yang menyembelih para Kiai itu siapa? Dari golongan Anda di DNIDIT. DNIDIT itu kegembongnya PKI itu siapa? Dari Anda Al-Aidid, dari golongan Ba'alwi. Bahkan di PKI di Kalimantan Barat yang membantai itu siapa? Ahmad Sofyan Barokah. Ahmad Sofyan Barokah itu apa? Dari golongan ente. Ngapain ente itu nuduh-nuduh Jokowi? Ya, yang membantai para kiai torekoh-torekoh di Nusantara itu siapa? Dari golongan Anda. Yang mengintai gerakan mursyid-mursyid torekoh di Indonesia untuk melawan Belanda itu siapa? Anda, dari golongan Anda. Ya, Utsman bin Yahya itu disuruh Belanda untuk mengintai pergerakan dari mursyid-mursyid torekoh yang ingin melawan penjajah. Akhirnya diintai, dilemahkan. Loh, itu kelakuannya siapa? Dari golongan Anda, Utsman bin Yahya. Mau ngomong apa? Yang mengharamkan, yang melarang jihad untuk melawan penjajah terhadap masyarakat Cilegon itu siapa? Bukan dari kita, bukan dari kiai, tapi Utsman bin Yahya. Buka kitabnya Utsman bin Yahya itu jelas sekali. Makanya untuk para sahabat semuanya jangan terprovokasi. Ya, yang terakhir dia mengatakan bahwa Habaib selalu berada di depan melawan komunis. Loh, kalau di depan membantai para kiai sebagai ketua komunis iya, tapi kalau melawan tidak. Makanya ketika zaman PKI, ya, ketika zaman PKI yang disembelih itu siapa? Nggak ada satupun dari golongan Habaib, nggak ada. Para kiai ini disembelih semuanya. Disembelih siapa? Kenapa disembelih? Nah, karena pimpinannya dari golongan mereka gitu loh. Coba sebutkan satu saja Habaib yang disembelih pada era PKI. Nggak ada. Ini jelas memutarbalikkan fakta Pak Rizik Syihab ini. Ya. Dan terakhir saya menyarankan, mungkin nggak bisa ya akhir-akhir ini karena memang untuk mereda suasana karena mau pelantikan presiden, mungkin saya menghimbau ya memberi masukan terhadap presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran. Orang-orang seperti Pak Rizik Syihab ini sikat saja kalau memang menjadi sampah masyarakat bangsa Indonesia. Ini jelas merusak tatanan
Indonesia ini. Itu saja yang bisa saya katakan. Saya orangnya lemah lembut, tapi kalau marah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.